Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hari ini kalian akan belajar terkait kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari informasi yang ada pada teks cerita sejarah. Pasti di antara kalian sudah memahaminya, bukan? Masih pada jenis teks yang sama, namun yang akan kalian pelajari sekarang adalah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, yang tentunya akan berbeda dari kaidah kebahasaan teks yang lain. Kalian akan dapat memiliki gambaran ciri khas bahasa dalam teks cerita sejarah. Menarik bukan? Yuk kita simak video selanjutnya. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat yang bermakna lampau ditandai dengan kata-kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata telah, sudah, terbukti, dan lain-lain. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi kronologis atau temporal. Terlihat pada penggunaan kata seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Yang ketiga, menggunakan kalimat tak langsung. Penggunaan kalimat tak langsung sebagai upaya untuk menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Ditandai dengan penggunaan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, atau menuturkan. Seperti contoh, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Yang keempat, menggunakan kata verba mental. Kata kerja ini merupakan jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental juga disebut sebagai kata kerja tingkah laku atau kata kerja behavioral yang menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang ketika menghadapi keadaan tertentu. Kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, jawaban itu mengecewakan para musafir. Yang kelima, menggunakan kata kerja verba material. Kata kerja verba material ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Kata kerja material ini menunjukkan subjek melakukan sesuatu perbuatan karena perbuatannya bersifat material sehingga dapat dilihat atau kasat mata. Kata-kata yang sering digunakan seperti ini: berlari, menulis, melempar, tersenyum, menangis, dan sebagainya. Contohnya, dan sebagai patih, ia masih tetap memimpin pasukan gajah. Maka kala cuil tak juga terhapus dalam sebutan. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung. Hal ini ditandai banyaknya kalimat langsung atau seperti dialog. Contohnya, mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, patik takut maka patik bakar. Surat apa Nyi Gede? Lontar ataukah kertas? Yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Biasanya menggunakan kata sifat ini untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau peristiwa. Kalimat ini biasanya menggunakan kata-kata seperti prihatin, khawatir, wibawa, dan lain-lain. Contohnya, Pangeran Sedalepen, orang menunggu dan menunggu dengan perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Selanjutnya ada penggunaan makna kias. Terdapat dua penggunaan makna kias. Yang pertama, ungkapan. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Kata atau frasa bermakna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya.
serta untuk memperindah ceritanya. Seperti contoh di bawah ini. Pada contoh pertama, terdapat kalimat bermakna kias, yakni terpukul hatinya, menunjukkan bahwa terpukul hatinya itu berarti sangat sedih. Contoh yang kedua, ada kalimat bermakna kias tulang punggung, yakni tulang punggung itu artinya sandaran atau sumber kekuatan. Contoh yang ketiga, membeku artinya berarti diam saja. Yang kedua, penggunaan makna kias peribahasa. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Contoh, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi kerta tatara harja. Hukum ditegakkan, keamanan dijaga menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Peribahasa gemah ripah loh jinawi kerta tatara harja itu merupakan peribahasa Jawa yang artinya hidup makmur, aman, tentram. Baik, silahkan kalian pahami contoh analisis kaidah penggunaan bahasa teks novel Rumah Kaca karya Pramudia Anantatur.